yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada panjenengan semuanya, bahwa panjenengan semuanya merupakan kader untuk terutama penggerak dan penyuluh tentang kesehatan masyarakat yang sangat dekat dengan masyarakat, karena panjenengan juga bagian dari masyarakat. Jadi siapa lagi yang peduli, siapa lagi yang mau agar masyarakat itu tahu, mau dan mampu untuk hidup bersih dan sehat. Kami di kelurahan maupun di puskesmas itu hanyalah fasilitator atau pembantu panjenengan. Hanya juga laporan dari posyandu atau yang lain, dari posyandu balita maupun posyandu lansia, terutama niki saya menyinggung masalah stunting, karena barusan minggu kemarin juga kita melalui DP3AP2KB itu mengadakan rembuk stunting sekelurahan Kosokeret. Nah, ternyata itu menyinggung tentang resiko, terutama resiko. Jadi bukan yang sudah terkena. Jadi ibu hamil maupun bayi yang berisiko terkena stunting. Itu juga salah satunya karena pola hidup yang kurang bersih dan kurang sehat, dan juga faktor-faktor lingkungan yang menentukan lainnya, misalkan air bersih, terus jamban dan lain sebagainya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kegiatan siang hari ini di samping itu juga, karena juga kami juga mengadakan pertemuan pembinaan bank sampah juga, karena itu juga berhubungan dengan panjenengan semua. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa nanti besok kami itu mengumpulkan Pak RT dan Pak RW. Saya ingin ada kesepakatan bersama di antara pemangku kepentingan, yaitu dari lurah, RT, RW, LPMK. Kita setuju, sepakat bersama-sama bahwa nanti di setiap RW di Kelurahan Kosokeret harus mempunyai bank sampah. Walaupun ini lepas dari kegiatan posyandu, ibu-ibu, tapi ini juga merupakan salah satu faktor yang untuk pola hidup bersih dan sehat. Saya terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah ada di lingkungan masing-masing, masih ada di Kelurahan Kosokeret, ada satu RW yang belum mempunyai bank sampah. Itu nanti ibu-ibu sekalian, karena di sini juga ada pengurus bank sampah ini saya lihat. Nah, itu nanti pada RW yang belum mempunyai bank sampah kita fasilitasi untuk belajar kepada siapa? Belajar tidak usah jauh-jauh, wong kita juga sudah punya bank sampah. Gitu, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi di samping mempunyai bank sampah, kita juga harus komitmen. Komitmennya apa? Di setiap penduduk di wilayah RT atau RW tersebut juga harus menjadi nasabah bank sampah. Rakitan botol satu aja pas penimbangan masa mboten saged, itu kan bisa ya. Itu kalau memungkinkan di satu RW itu bisa ada 2 atau lebih bank sampah, itu malah juga lebih baik. Tapi yang perlu kita tekankan adalah satu RW satu bank sampah, karena juga mendukung program pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini Gembita, Gerakan Masyarakat Peduli Sampah. Dan juga sudah disurati dari pimpinan kita, Pak Wali Kota Blitar, target pada tahun 2023 itu setiap RW di Kota Blitar itu harus mempunyai satu bank sampah. Karena
nasabah itu juga bukan hanya rumah-rumah, tapi bisa sekolah, terus di wilayah RW 5, RW 6 itu banyak. Apa itu pertokoan, di wilayah RW 1 juga pertokoan, bisa saja bank sampah itu kerjasama dengan mereka. Nanti kalau ada sampah, terutama sampah plastik, itu dipinggirkan dulu biar diambil pengurus bank sampah. Pada itu ibu-ibu sekalian, terutama panjenengan kader Posyandu, mari kita mencontohkan yang baik. Panjenengan juga harus menjadi kader dan penggerak, baik itu kegiatan Posyandu, kegiatan nopo kemauan, pokoknya intinya yang baik, terutama bank sampah itu tadi. Panjenengan harus menjadi kader. Nopo wonten yang di sini belum menjadi kader bank sampah? Ada nggih? Nggih, nasabah bank sampah. Wonten nggih. Tapi nanti saya yakin setelah besok itu kami kumpulkan Pak RT, Pak RW, insya Allah nanti nasabah bank sampah sekelurahan Posokerep ini bisa bertambah. Bukan hanya bertambah anggotanya, tapi juga menambah kualitas dan manfaat bank sampah sekelurahan Posokerep. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini mengenai RT keren yang ada di Kelurahan Posokerep. Jadi beberapa kali kami mengunjungi kegiatan RT keren, baik itu kegiatan fisik maupun non fisik. Beberapa kali juga kami mendapatkan masukan atau harapan dari masyarakat ini mengenai, khususnya mengenai Pokmas atau kelompok yang mengerjakan program RT keren di lingkungan panjenengan masing-masing. Jadi beberapa kali kami mendapat masukan dan juga sebagai juga evaluasi kami di tingkat kelurahan, bahwa ada beberapa Pokmas itu yang memang dalam anggotanya sendiri itu juga kurang bisa sinkron antara satu sama lain. Ini memang harus kita sampaikan. Karena apa? Karena nanti kalau tetap kita paksakan dengan keadaan yang sekarang, takutnya Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan-kegiatan selanjutnya itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Hasilnya pun nanti tidak maksimal sesuai yang kita harapkan. Jadi panjenengan selaku ketua RT dan ketua RW yang pada mulanya mengusulkan nama-nama anggota Pokmas, itu juga berkewajiban sebenarnya untuk mengevaluasi kinerja anggota Pokmas. Jadi bukan hanya kita, panjenengan yang selaku di wilayah itu justru yang paling dekat dengan masyarakat dan Pokmas, justru sebagai pengawas di lingkungan masing-masing. Jadi maksud kami, apabila di dalam keanggotaan Pokmas itu sendiri masih kurang seperti yang panjenengan harapkan, seperti yang masyarakat harapkan, panjenengan boleh mengusulkan nama-nama keanggotaan Pokmas yang baru. Jadi Pokmas itu bukan secara otomatis setiap tahunnya yaitu terus namanya. Boleh setiap tahun itu diganti ataupun ditambahkan. Yang penting jumlahnya itu harus ganjil. Di awal tahun, Pak. Dan di awal tahun, bukan di pertengahan tahun terus masyarakat
melalui panjenengan mengusulkan pergantian Pokmas itu tidak bisa, karena memang kontraknya itu per 1 tahun yang dilakukan di awal tahun. Jadi ini mumpung belum untuk tahun 2024, jika apabila dirasa di lingkungan panjenengan itu Pokmas ini atau orang ini, personil ini dianggap kurang kooperatif, dianggap kurang memberikan kontribusi yang baik untuk keanggotaan Pokmas yang lain, monggo melalui forum musyawarah intern panjenengan saja, ketua RT serta ketua RT boleh mengusulkan nama Pokmas yang baru atau keanggotaan Pokmas yang baru. Jadi tidak sama dengan panjenengan, tidak. Jadi anggota Pokmas itu boleh berganti asalkan di awal tahun. Seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi pasti saya yakin panjenengan selaku ketua RT maupun ketua RW juga sedikit banyak punya unek-unek yang ingin disampaikan, entah kepada saya atau kepada Mbak Yulinda atau kepada kami di kelurahan, tetapi mungkin ada rasa sungkan atau bagaimana tidak nyaman atau apapun, monggo di lingkungan panjenengan sendiri antara Pak RT, Pak RW bermusyawarah sendiri untuk mendapatkan kesepakatan nama-nama Pokmas tersebut. Itu yang mengenai RT Keren. Jadi di RT Keren pada tahun depan sudah masuk ke kami usulan-usulan panjenengan untuk tahun 2024. Nah, diharapkan setiap tahun itu tentunya melalui program RT Keren itu betul-betul menyentuh apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi apa yang diharapkan masyarakat itu tentunya yang diberikan panjenengan kepada kami. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, bahwa usulan program RT Keren itu berangkat dari usulan masyarakat, bukan usulan ketua RT atau ketua RW. Di usulan masyarakat, di mana Pak Ketua RT menyampaikan pada ketua RW dan kemudian sama-sama diberikan kepada kami atau dilaporkan kepada kami untuk dikerjakan tahun berikutnya. Berdasarkan laporan keuangan kita yang terakhir dikirim oleh Pak Cynthia, bendahara pengeluaran itu kita realisasi di angka 89, yang terakhir saya dapatkan laporan. Berarti untuk target pemerintah Kota Blitar kita sudah memenuhi target, tetapi perlu dilakukan kembali, dilihat kembali bagaimana kegiatan-kegiatan di bidang-bidang masing-masing, baik itu bidang Transdikum pelayanan umum, di Kasibang, di AU, dan juga di perekonomian dan Esra. Jadi kegiatan-kegiatan yang belum terrealisasi di masing-masing seksi mohon diperhatikan kembali, dicek kembali, baik itu langsung ataupun secara elektronik. Biasanya yang ada tersingsal itu di elektronik, jadi mohon diperhatikan kembali. Yang kedua, teman-teman, tadi sudah kita bahas, yaitu realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Ini alhamdulillah Kelurahan Pelosok Kerep masih di peringkat-peringkat yang atas. Jadi berdasarkan data itu masih di peringkat 5. Memang setiap tahunnya itu tidak bisa
100% karena ada beberapa wajib pajak itu yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di mana, sehingga SPPT itu mau diberikan ke siapa dan siapa yang membayar itu juga tidak bisa kita identifikasi. Mungkin ada teman atau saudara di pelosok Terep ini yang belum, monggo diinformasikan lewat apapun, lewat WA, karena jatuh tempo sebentar lagi tanggal 30 September. Jadi kalau bayar setelah jatuh tempo itu ya percuma, tidak masuk hitungan dalam angka tahun ini. Jadi teman-teman, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Titik beratnya itu adalah di serapan anggaran dan juga anggaran yang belum terrealisasi. Mohon teman-teman, kegiatan-kegiatan yang belum terrealisasi juga selalu dipantau. Juga pengisian kinerja juga itu perlu. Kin yang lama itu malah yang perlu yang lama itu. Jadi yang ekin yang baru itu masih diberikan kesempatan atau waktu sampai dengan tanggal 10 Oktober. Jadi masih lumayan lama, tapi perlu dicicil mulai sekarang. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan untuk rekan-rekan semuanya adalah mengenai tindakan korupsi. Bapak Ibu, sudah banyak contoh baik kasus di pusat maupun di daerah. Kita sebagai pelayan publik yang sangat dekat dengan masyarakat, yang menjadi ujung tombak pemerintahan daerah, marilah sama-sama kita berkomitmen, bukan hanya dari perkataan, tapi juga melalui hati serta tindakan kita untuk menolak segala bentuk korupsi. Apalagi teman-teman yang di bagian pelayanan yang setiap hari bertemu dengan masyarakat, itu berpotensi besar bisa saja terjadi korupsi di situ. Korupsi bermacam-macam, teman-teman sekalian. Bisa adalah suap, atau bisa saja panjenengan setelah melakukan pelayanan terus diberikan hadiah atau gratifikasi. Saya harap teman-teman bisa menolak dengan baik apa yang telah diberikan masyarakat. Kita sudah pasang banner, juga sudah pasang himbauan di ruang pelayanan untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun atas pelayanan yang kita berikan. Ingat, segala bentuk pelayanan di kelurahan tidak ada yang berbayar alias gratis. Bapak Ibu semuanya juga sudah melakukan laporan baik melalui Siharka maupun melalui aplikasi yang ada yang sudah disediakan pemerintah tentang penerimaan gratifikasi, dan saya sudah terima laporannya, semuanya nihil. Berarti saya yakin teman-teman semua tidak ada yang melakukan tindak pidana korupsi di Kelurahan Pelosok Terep. Marilah kita jaga nama baik pribadi kita jaga nama baik keluarga, kita jaga nama baik pemerintah daerah Kota Blitar. Saya yakin teman-teman semuanya mempunyai integritas yang tinggi untuk melawan aksi-aksi korupsi ini. Itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Ini bukan hanya untuk rekan-rekan sekalian, juga ini merupakan pengingat bagi kita semua, juga diri saya pribadi. Terima kasih. Jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kegiatan selanjutnya, saya mohon teman-teman tetap mendukung apapun itu kegiatan pemerintah Kota Blitar maupun kelurahan. Insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan dan juga kekuatan, keselamatan dalam menjalankan tugas kita semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pagi hari ini Kelurahan Pelosok Terep, itu salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sanang Wetan, Kota Blitar,
pagi hari ini menyelenggarakan suatu program unggulan atas kerjasama Kelurahan Posokerep dengan Rumah Sakit Islam Aminah Blitar serta PKK Kelurahan Posokerep. Program unggulan ini ditujukan kepada ibu-ibu hamil. Nama programnya adalah Kelas Ibu Hamil. Di dalam Kelas Ibu Hamil ini akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan juga bagaimana nanti proses-proses menuju persalinan yang aman, dan juga sekarang dilaksanakan di belakang kami ini adalah senam ibu hamil. Di samping itu, sebelum ini tadi kami juga memberikan pemberian makanan tambahan untuk para baduta atau balita yang terkena stunting. Perlu diketahui di Kelurahan Posokerep dari 260 baduta dan balita data per Agustus 2023 yang terjangkit atau terkena stunting itu masih ada 8 orang. Untuk itu, untuk sama-sama komitmen dalam pencegahan dan penurunan stunting, maka dari itu program pemberian makanan tambahan dan juga kelas ibu hamil ini kami laksanakan dengan kerjasama yang baik dengan Rumah Sakit Islam Aminah itu tadi. Melalui program ini semoga para ibu hamil yang ada di Kelurahan Posokerep dapat mengetahui bahwa ibu hamil itu bisa melakukan sesuatunya dengan aman. Kelurahan Posokerep terletak di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Kelurahan Posokerep sendiri mempunyai 7 RW dan 23 RT. Jumlah penduduk Kelurahan Posokerep kurang lebih adalah 5.250 jiwa yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Ada yang unik di Kelurahan Posokerep, seperti jika di kelurahan lain ketika mengadakan bersih desa atau bersih kelurahan, ada acara-acara budaya seperti jaranan, wayang kulit, tayupan, dan lain-lain. Tetapi di Kelurahan Posokerep ini secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang tidak ada acara-acara seperti itu. Masyarakat mayoritas secara turun-temurun meyakini bahwa bersih desa di Kelurahan Posokerep hanyalah dengan mengadakan doa bersama ataupun pengajian ataupun sholawat. Jadi tidak ada acara-acara bersih desa seperti dengan kelurahan-kelurahan lain. Yang unik lagi, setiap akan masuk bulan Ramadan, H-3 Ramadan atau H-2, masyarakat akan secara serentak sekelurahan Posokerep melaksanakan ziarah makam di para leluhur yang ada di Kelurahan Posokerep maupun makam sanak saudara, sanak keluarga yang ada di wilayah Kelurahan Posokerep. Itulah sedikit kondisi demografi yang ada di Kelurahan Posokerep dan juga program unggulan program kelas ibu hamil yang kami laksanakan atas kerjasama yang baik. Semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat di Kelurahan Posokerep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu situs sejarah yang ada di Kelurahan Posokerep. Mereka atau masyarakat di sini biasanya menyebut tempat ini dengan Langgar Gantung. Jadi kenapa masyarakat Kelurahan Posokerep ini menyebutnya dengan Langgar Gantung? Mari kita ikuti beberapa fakta-fakta yang ada di Langgar Gantung ini.
Jadi masyarakat menyebutnya dengan Langgar Gantung karena dulunya waktu pendirian langgar ini itu tidak menempel di tanah, melainkan agak naik dan ditopang oleh pilar-pilar seperti ini. Dulunya pilar ini adalah pilar kayu, tetapi karena perkembangan zaman sekitar tahun 2000 sudah diganti dengan pilar beton. Namun untuk seluruh isi di dalam langgar ini masih seperti aslinya. Yang Langgar Gantung ini didirikan sekitar tahun 1824. Kita jelaskan sedikit siapa yang mendirikan Langgar Gantung ini agar lebih tahu kita mengenai sejarah yang ada di Kelurahan Plosokerep ini. Mari kita masuk ke dalam Langgar Gantung. Jadi seperti inilah kondisi di dalam Langgar Gantung. Bisa dilihat seluruh ornamen-ornamen yang ada di Langgar Gantung ini mempunyai ukiran-ukiran yang unik, tentunya berasal dari kayu jati. Dan tadi seperti yang saya jelaskan di depan, siapa yang mendirikan Langgar Gantung ini, mari kita ikuti. Ada di sini silsilah keluarga yang mendirikan Langgar Gantung ini. Jadi seperti saya jelaskan tadi, mengapa masyarakat menyebutnya dengan Langgar Gantung, karena dulunya pembangunan langgar ini memang sengaja dibuat menggantung dari tanah. Karena pada zaman dahulu banyak sekali binatang-binatang buas yang masih ada di sekitar wilayah sini, dan juga untuk menghindari lahar gunung berapi pada saat itu yang masih kalau mengalir sampai ke daerah sini, yaitu lahar Gunung Kelud. Jadi yang mendirikan Langgar Gantung seperti yang tertera di sini adalah Mbah Iro Dikoro. Mbah Iro Dikoro ini merupakan salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang kemudian pada saat penjajahan Belanda melarikan diri sampai ke Jawa Timur dan menetap di Kelurahan Plosokerep. Seperti yang saya katakan tadi, Langgar Gantung ini masih terjaga keasliannya sampai dengan sekarang. Kurang lebih 80% masih asli dari tahun 1824. Termasuk semua ukiran ini yang berasal dari Jawa Tengah, karena beliau yang mendirikan itu merupakan pengikut Pangeran Diponegoro. Sampai sekarang masih dipertahankan, hanya ditambahkan beberapa peralatan elektronik, karena sampai saat ini Langgar Gantung ini masih digunakan untuk sarana ibadah masyarakat sekitar maupun digunakan sebagai tempat untuk pertemuan rutin RT, PKK, Dasawisma yang ada di sekitar lingkungan di Langgar Gantung ini. Itulah penjelasan sedikit cerita mengenai Langgar Anur yang merupakan situs sejarah yang ada di Kelurahan Plosokerep, dan semoga masih terawat, masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar sehingga bisa bermanfaat sampai dengan keturunan-keturunan kita nanti yang selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.